Assalamualaikum pemirsa, Expose lebih dekat lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad, Expose kali ini kita akan berbincang mengenai pengaruh budaya asing terhadap generasi muda. Kalau berbicara mengenai pengaruh budaya asing itu gara-gara apa sih? Ya tentu orang ingat bahwa arus globalisasi sekarang ini yang sangat deras itu ternyata berpengaruh terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia. Padahal kalau mau jujur, dampak budaya asing itu sebenarnya tidak hanya negatif saja, positifnya juga banyak. Tapi masalahnya adalah dampak negatif itulah yang sekarang ini paling banyak mempengaruhi generasi muda saat ini. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Langkah-langkah seperti apa yang sudah diambil? Bagaimana juga bentuk kekhawatiran masyarakat selama ini menghadapi fenomena tersebut? Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir atau sudah bergabung bersama saya di sini. Ini beda lagi nih settingannya ya. Ini memang Expose lagi tour, lagi jalan-jalan ya. Dan untuk kali ini saya berada di kediaman salah seorang narasumber kita kali ini. Siapa saja narasumbernya? Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Pertama ada Ibu Nur Agustina. Halo, Assalamualaikum Ibu Agustin. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya? Ketemu lagi, alhamdulillah. Ketemu sehat. lagi. Ibu Agustin semua pasti udah ngerti lah psikolog gaulnya Kota Pekalongan ya. Beliau juga selaku ketua LP PAR. Lalu kepala bidang? Iya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Waduh, ini expert banget. Pokoknya spesial perempuan dan anak. Spesial perempuan dan anak ya. Yang laki-laki juga iya sih, cuman rentan ya kalau perempuan anaknya. Woi, ya dan ini dia yang sekarang kita ada di kediaman beliau ya, Ibu Wulan Utoyo. Halo Ibu Wulan. Halo Mbak. Ini panggilannya Bu Wulan, Bu Bulan atau siapa nih? Kadang-kadang Oma Bulan juga. Iya, apa aja boleh lah. Sehat ya Ibu Bulan ya? Sehat, puji Tuhan luar biasa. Iya. Senang bisa bertemu dengan Mbak lagi juga dengan sahabat saya Bu Agustin ini psikolog. Kebanggaan. Betul. Saya kebanggaan Kota Pekalongan. Yes. Gaulnya itu loh. Wis. Luar biasa, mampu masuk ke segala golongan ya? Iya. Iya. Tapi kita masih kalah gaul sama Bulan. Mau nih sharing-sharing pengalaman sama kita ya, buat masyarakat juga biar lebih paham ya. Iya, ini biasanya kan Bu Bulan dan Bu Agustin sering ketemu dan sering ngobrol. Iya. Ini daripada obrolan itu nggak didengar, nah di sini biar didengar masyarakat gitu. Iya. Nah ini kan Bu Bulan kebetulan di forum Puspa. Iya, di Forkom cerita, Puspa ya. Iya. Ini berarti Bu Bulan pengurus harian Forkom Puspa. Mungkin Iya. bisa sedikit apa sih Forkom Puspa itu, Bu Bulan? Jadi satu organisasi yang jelas juga ada ADART-nya ya Bu ya, juga sangat-sangat yang tergabung di situ itu expert-expert yang leader ya, Organisasi, di organisasi ya. berbagai Lembaga. organisasi di kota kita. Iya, dan Ibu Dan, Bulan ini pengurus hariannya ya. Iya, jadi satu forum komunikasi partisipasi publik untuk perempuan dan anak. Forum komunikasi partisipasi publik untuk perempuan dan anak. Kesejahteraan, Kota Pekalongan. kesejahteraan publik Iya. perempuan. Oke. Forkom Puspa. Iya. Baik. Jadi ini yang memikirkan masalah-masalah perempuan dan anak di Kota Pekalongan. Wah. Ide-ide beliau-beliau ini yang Iya. kita ambil untuk kita menjadi salah satu masukan buat Iya. program-program terkait perempuan dan anak di Baik, Kota ini Pekalongan. makanya cocok banget nih Bu Bulan dan Bu Nur Agustin, apalagi bahasan kita kali ini kan tetap nanti mengerucut ke generasi muda, anak-anak, perempuan, laki semuanya ada di situ ya. Iya, Baik. karena begini Mbak, buat saya bagaimana masa depan bangsa kita itu letaknya adalah di generasi di bawah kita, anak-anak kita. Iya, oke. Dan ini sangat penting lagi adalah ibu. Oke, baik. Iya, tapi sebelum kita membahas nih mengenai pengaruh budaya asing, saya penasaran. Soalnya semalam saya baca di beberapa literasi masalah generasi muda sendiri. Saya mau nanya ke Bu Agustin terlebih dahulu, Bu Bulan. Generasi muda, ini sebenarnya definisi generasi muda itu
yang bagaimana Bu Agustin? Karena ada beberapa yang mengatakan generasi muda itu kisaran umur 18 sampai 24. WHO mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan bahwa umur 23 sampai 35. Iya. Beda-beda. Itu kisaran berapa? Terus karakteristik dari generasi muda itu seperti apa Bu Agustin? Sebetulnya mungkin kalau kita ambil dari usia-usia produktif yang yang punya peran besar di dalam pembangunan kan usia-usia produktif ya. Tetapi kalau kita bicara tentang generasi, maka kita bicara tentang anak-anak sekarang ya. Yang 2045 nanti kita akan mengalami bonus demografi di mana anak-anak sekarang ini yang akan memimpin. Jadi saat kita bicara sebetulnya generasi itu sebetulnya berhubungan dengan bagaimana anak-anak sekarang. Ya kalau kita bicara anak maka usia di bawah 18 tahun ya. Kenapa kok usia-usia ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai generasi penerus bangsa? Karena usia ini masih dalam tahap perkembangan ya bulannya. Tahap perkembangan yang memang masih labil, mencari idola ya. Kemudian juga banyak mengalami kegalauan, mencari identitas dan sebagainya. Jadi usia-usia yang rentan sebetulnya ya. Nah, kalau usia-usia ini terlampaui dengan baik, maka saat dia menjadi dewasa awal itu insya Allah bisa aman. Tapi saat usia-usia penting ini tidak dijalani dengan baik, maka kita pastikan dia akan menjadi generasi yang tidak siap untuk berkontribusi terhadap negara. Jadi kalau menurut saya bicara generasi muda, bicara anak-anak sekarang yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau konteksnya di kita pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, terutama perlindungan anak, kita bicara tentang usia anak itu ada di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Dan ini menjadi concern pemerintah ya, di mana stunting kita juga angkanya tinggi, kasus kekerasan kita tinggi ya, problem-problem yang terkait dengan anak misalnya perundungan, putus sekolah dan sebagainya. Jadi di situ sebetulnya. Jadi kalau kita bicara misalnya usia 25 ini generasi itu kayaknya udah agak telat untuk dijadikan sebuah bahan baku ya. Jadi bahan baku justru di masa-masa penting itu. Itu menurut saya ya. Ya, baik. Ini bonus demografi menarik nih. Dan beberapa tahun lagi baru kita akan melihat hasilnya seperti apa. Maka dari sekarang harus expert di tokoh-tokoh Iya, kalau nggak disiapkan ya nanti saat itu kita akan lost generation, kehilangan generasi karena nggak siap. Iya kan? Iya, ini kembali ke topik kita. Pengaruh budaya asing terhadap generasi muda. Kalau Bu Agustin sendiri, seorang psikolog melihat pengaruhnya ini sudah sedemikian parahkah atau sudah masuk kategori mengkhawatirkankah? Ini sebetulnya Bu Wulan dulu yang cerita dari sisi orang tua. Nanti ada jatahnya sendiri. Pengamat, karena biasanya pengamat orang tua itu langsung merasakan ya. Bu Wulan itu biasanya mengamati dulu, nanti baru. Ya kalau saya kebetulan karena satu praktek ya sebagai psikolog, yang dua kebetulan berkecimpung di dunia perlindungan anak. Sebetulnya luar biasa ya. Jadi pengaruh budaya asing kalau kita bicara, kita selalu bicara tentang pengasuhan. Kita akan tahu seberapa efektif pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Nah, saat kita lihat problem anak begitu banyak, salah satunya hal-hal yang diambil alih dari hal-hal yang berasal dari luar. Kan kita tahu ya, anak itu belajarnya kan modeling, mencontoh remaja, mencari idola. Saat kita sebagai orang tua di pengasuhan nggak efektif, maka yang menjadi idola anak-anak bukan kita. Dia akan mencari idola-idola yang lekat. Nah, lekatnya anak-anak sekarang itu karena ini globalisasi 4.0, dengan anak-anak digital natif yang lahir sudah ada internet, pasti dia akrab sekali dengan hal-hal yang berseliweran di sosmed, di YouTube, di apa. Dan itu sering budaya-budaya itu dari barat yang yang kita sadari memang masuk kan karena globalisasi. Nah, kalau kita nggak menyiapkan itu, anak-anak akhirnya banyak problem. Problemnya apa? Ya kalau kita lihat anak-anak sekarang misalnya senang hal-hal yang instan. Cita-citanya itu banyak yang seputar hal-hal yang menyenangkan ya. Artinya misalnya menjadi artis ya, kemudian YouTube orang-orang tertentu gitu itu begitu mempengaruhi mereka, pengen jadi seperti itu gitu ya. Jadi kemudian mungkin di pembelajaran, di pendidikan karakternya seringkali kehilangan arah karena itu tadi, dia ngelihat sudah tidak akrab dengan orang tua. Nah, problem kalau sudah tidak bisa akrab dengan orang tua, dengan guru,
maka anak-anak ini sebetulnya bagian dari terlontar walaupun dia di rumah. Baik. Tapi secara emosi dia udah terpisah dengan kita. Nah, itu di situ mulai banyak mungkin yang Bulan sering ceritain kelainan-kelainan ketertarikan ya. Jadi kayak hal biasa orientasi seksual yang laki sama laki. Karena sering sekali dilihat itu di konten-konten yang seperti itu. Nanti Bu Bulan bisa cerita karena beliau kan udah sampai kemana-mana dan itu ternyata nyata. Iya, baik. Ibu Bulan, nah Ibu Bulan, saya senangnya Ibu Bulan aja. Ibu Bulan. Nah ini bagaimana? Kalau Bu Agustin melihatnya seperti itu, kalau Ibu Bulan sendiri melihat fenomena budaya asing yang menggempur masuk ke Indonesia, K-pop, dramanya luar biasa itu seperti apa? Itu luar biasa dan drakor. Kekhawatiran saya itu kalau ibu-ibu lain mungkin cuma di angka 6, 7. Saya udah di 9,5. 9,5. Iya. Kenapa karena saya kan suka mengamati. Iya. Suka sekali mendengarkan bagaimana orang lain bercerita tentang masalah-masalah mereka, kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Ada satu teman, dia bercerita pada saya, Ulan, kamu ngamatin enggak film-film yang kayak drakor dan film-film barat yang kekinian? Di situ ditampilkan seperti sangat-sangat lumrah saja, bahwa di situ juga ada pasangan antar jenis, baik itu pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Jadi seperti hal yang ditampilkan di cerita itu, di film itu hal biasa. Nah ini kita nih orang timur. Dan kita ini bagaimanapun itu termasuk gangguan kejiwaan. Gak bisa bahwa itu adalah satu hal yang benar. Secara kesehatan, kedokteran pun itu bukan hal yang benar. Secara penciptaan dari Tuhan pun tidak pernah dinyatakan bahwa hal itu dibolehkan. Agama apapun ya Bu ya. Nah ini benar-benar bagaimana kita membatasi minimal supaya ini gak semakin kesini. Saya ke klinik mau facial, itu saya duduk, ibu-ibunya ada 2, cowoknya ada 3. Artinya lebih banyak cowok yang facial gitu ya? Iya, saya pikir itu sales obat atau apa, ternyata saya tanya, saya kepo kan, dia mau facial dan sebagainya. Kemudian ada juga teman saya itu ngomong ke saya suatu hari, dia masuk ke kamar lihat anaknya sedang bedaan, dia syok setengah mati. Iya. Kemudian juga ada teman saya lagi di Singapura. Itu ibunya sampai nangis dengan bapaknya datang jemput dia untuk bawa pulang. Cewek, dia udah hidup bersama dengan cewek yang lain dan dia betul-betul berkeras bahwa dia benar. Yang dia jalani itu kalau mami nggak boleh, ya saya sudah. Saya punya hidup sendiri, my lifestyle. Itu biasanya memaklumi seperti itu, dirinya sendiri memaklumi bahwa apa yang dia lakukan benar itu sebagian besar karena pengaruh dari budaya luar itu, Bulan. Jadi dari terbiasa ya. Melihat tontonan seperti itu. Kemudian kenapa dia sibuk memperhatikan penampilannya. Ini ada juga karena dia suka fitness Bu. Orang fitness kan sangat memperhatikan bentuk tubuh. Akhirnya lama-lama dia pakaiannya, apanya. Jadi tanpa sadar dia membawa dirinya ke sana. Baik. Itulah tugas kita sebagai ibu, berhati-hati. Boleh kamu membentuk tubuh kamu untuk sehat, tapi bukan berarti membawa diri kamu masuk ke arah itu. Ada jalan yang kamu tidak boleh lewati. Baik. Itu udah harga dari setiap ibu, nggak bisa. Saya kira setiap ibu yang mempunyai anak atau anak gadis punya kecenderungan seperti itu pasti dalam hatinya menangis. Baik. Gak mungkin dia bilang saya terima. Cuma kita sebagai orang tua memandang dari 2 sisi. Satu sisi sebagai ibu memandang anak selalu kasih, selalu mencintai, tidak akan pernah membuang, selalu mendoakan. Tapi satu sisi kita memandang kamu sebagai pribadi orang dewasa, kita tahu apa yang kamu jalani itu salah dan tidak bisa. Karena bagaimanapun kita tinggal di timur dan kamu akan menjadi bahan penilaian yang tetap aja negatif. Pasti poinnya beda dengan yang normal ketika kalian terjun ke masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Kita memang, saya sangat mengerti ya, karena sering teman-teman, bahkan kita semua bisa mengalami Bu.
tanpa kita sadari. Iya, Ibu Bulan itu bentuk kekhawatiran Ibu Bulan terhadap fenomena yang terjadi, pemakluman gaya hidup yang banyak dilakukan oleh beberapa generasi muda kita ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bulan untuk meminimalisir hal tersebut, mungkin selaku orang tua apa yang sudah dilakukan selama ini? Nanti jawabannya Ibu Bulan, Bu Agustin, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, pengaruh budaya asing terhadap generasi muda, topik expose kita pada hari ini masih bersama Ibu Bulan dan Ibu Nur Agustin. Semakin ramai obrolan kita, semakin menarik kesininya. Ibu Bulan menyambung obrolan yang sempat terputus tadi. Ini mengenai bentuk kekhawatiran Ibu Bulan terhadap fenomena yang LGBT mungkin ya, orientasi seksual yang melenceng dan lain sebagainya. Selain itu, selain orientasi dan hal-hal lain yang merupakan efek buruk dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, untuk memfilter hal tersebut tidak terjadi dalam lingkungan terdekat Ibu Bulan, keluarga misal atau saudara atau teman-teman, apa yang sudah dilakukan Ibu Bulan selama ini? Ya, kalau saya pribadi karena saya berbicara sebagai seorang ibu juga, memang itu sangat penting bagaimana ibu pengasuhan anak di dalam pengasuhan kita. Jangan sampai terlepas atau tanpa kita sadarin anak itu banyak ikatan-ikatan emosi yang terlepas dari kita, lost control dari kita, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain sebagai peluang untuk mendekati dia, mengerti bagaimana anak ini punya rasa kesepian atau ingin diperhatikan atau kebutuhan, akhirnya itu bisa terkena. Contoh yang saya sangat-sangat perhatian itu ada kasus orang tua nggak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Ternyata di sekitar rumahnya ada tinggal satu orang pedofilia. Nah, itu akhirnya sampai ke dewasa kita sangat sulit bagaimana mengembalikan, karena dia pengenalan pertama di tangan yang salah. Ya, di tangan yang salah. Walaupun dia tidak sampai teraniaya yang bagaimana, tapi dia disentuh. Nah, itu merubah image itu nggak mudah ya Bu Agustin ya. Kemudian ada juga yang dia terlalu banyak sakit di dalam rumahnya, kebencian pada umpamanya sosok ayah, hanya dia tidak bisa merasa wanita loh ini ya, mencintai pria, karena setiap dia melihat pria yang dilihat adalah sosok ayahnya. Nah, itu memang pemulihannya luar biasa. Kayak trauma gitu ya. Iya. Nah, ada juga dia merasa membenci seseorang yang menghancurkan keluarganya, wanita umpamanya neneknya atau tantenya atau apanya, akhirnya dia juga tidak bisa menyukai wanita. Nah, banyak ibu yang menangis ya, yang merasa bersalah karena kan anak itu titipannya Bu. Bagaimanapun kita bertanggung jawab sampai kita menutup mata. Nah, mengembalikan, memulihkan hal seperti itu sangat tidak mudah. Saya harus jujur, nggak apa-apa saya bercerita Pak. Banyak teman saya yang mengambil hidup dua kaki. Satu kaki di dunia ini, satu kaki di dunia normal. Saya selalu berusaha menegur mereka untuk menyelaraskan, karena itu tetap nggak bisa. Sudah cukup lah gitu loh. Nah, banyak juga yang saya lihat memilih, tidak, saya mau yang ini. Itu di keluarga saya itu ada. Jadi berarti angkatan di atas saya itu dia sekarang kami kehilangan dia. Karena sikap keluarga menolak. Ya, dia pergi, dia pindah ke Australia. Dia merasa lebih bisa freedom di situ. Dan yang kabar terakhir yang saya dapat, dia lonely, tapi dia tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Lonely karena dia nggak mungkin lah mendapatkan seseorang, siapapun yang mendekati dia pasti ada tanda kutip mau sesuatu dari dia. Ibarat kucing kalau dikasih makan ngikut terus. Ketika kamu tidak bisa memberi dia makan,
atau memuaskan dia atau memberi sesuatu yang dia inginkan, dia berpaling. Nah, itu pengalaman saya sendiri loh. Pengalaman saya juga karena saya di dunia batik. Itu banyak seniman baik di dunia modeling maupun di dunia itu, waduh, banyak sekali. Itu saya melihat sendiri nggak ada yang menjadi baiknya di cerita hidupnya, nggak ada. Sebutkan satu saja, nggak ada. Dan saya pernah loh kepo banget tanya, sebetulnya apa sih enaknya berhubungan seperti itu? Jawaban mereka apa? Mereka yang penting pikiran mereka. Pikiran mereka itu adanya di kepuasan, menyenangkan orang itu. Sebetulnya nggak ada. Kan memang bukan tempat itu. Itu bukan tempat yang diciptakan Tuhan untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi pikiran mereka. Memberi makan pikiran mereka ya, ego mereka sendiri. Nah, ada juga yang dia berpaling dari agama. Karena apa? Dia tahu. Saya bilang orang itu marah, gak suka tentang agama, gak mau lagi pergi beribadah. Karena dia tahu di agama sekarang yang dia lakukan itu tidak diterima. Baik. Makanya dia menunjukkan bahwa dia, apa itu agama, apa itu orang-orang agama, apa itu gitu. Menarik. Iya. Ini Bu Agustin, dari yang disampaikan Ibu Bulan tadi, ada dua nih poin yang saya tangkap. Yang pertama, ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ketika usia masih dini, golden age mungkin ya, itu akhirnya timbul trauma. Permasalahan yang disebutkan contohnya tadi oleh Ibu Bulan, pedofil. Atau mungkin dia didekati seseorang yang mengalami disorientasi seksual sehingga akhirnya bisa menularkan. Pertanyaannya, apakah ketika hal itu terjadi, itu bisa disembuhkan? Lalu yang kedua, melihat yang disampaikan atau mendengar yang disampaikan Ibu Bulan tadi, ada keluarga yang mengalami disorientasi seksual dan dia terusir dari keluarga tersebut. Artinya bahwa di budaya timur di Indonesia ini melihat hal seperti itu tabu, nggak boleh. Akhirnya ya sudah, istilahnya mencoret dari kakak gitu ya. Sementara kalau kita melihat di luar itu sangat normal hal itu terjadi. Mungkin bisa disampaikan di kesempatan hari ini Ibu Agustin terkait dua poin tadi. Ya, itu yang selalu kita perdebatkan tentang dikotomi barat dan timur kan. Ya. Jadi kalau tadi bahasa ya ambil tabu, sebetulnya bukan hanya tabu tapi memang cara berpikir barat dan timur itu sudah berbeda. Beda ya. Jadi kalau kita bicara dikotomi tentang barat dan timur sebetulnya bukan secara geografis ya, itu secara kultural. Jadi kayak Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur gitu ya, Indonesia itu termasuk timur. Tapi Australia, New Zealand, Kanada, Eropa, Amerika itu termasuk barat. Nah di negara barat atau kita sebut dikotomi barat timur itu, mereka memang menggunakan akal dan logika sebagai basis dalam kehidupan mereka. Sementara kita lebih banyak menggunakan basis agama dan budaya. Jadi yang dianggap baik oleh mereka belum tentu bisa kita terima di sini. Begitu juga sebaliknya, yang kita bisa terima di sini belum tentu bisa diterima di negara-negara barat. Karena di sana basisnya bahwa misalnya agama, cara pandang barat itu adalah hasil pemikiran manusia. Kan udah beda nih. Iya. Jadi itu digunakan di dalam kehidupan politik, sosial, pemerintahan gitu-gitu. Nah di kita justru kehidupan sosial, politik, pemerintahan itu harus berbasis dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Kita menganggap diatur misalnya kalau di dalam agama pasti diatur hubungan kita bukan cuma sama Tuhan, tapi juga diatur hubungan dengan manusia. Nah dikotomi ini akhirnya sering beberapa isu seperti LGBT misalnya, itu di luar dianggap biasa. Karena di sana percaya ini hak asasi setiap orang untuk memilih jalan hidupnya. Mencintai ini universal gitu ya sebenarnya. Jadi penerimaan sebagai hak asasi seseorang terhadap pilihan hidup itu diagungkan. Tapi di kita tidak. Kehidupan kita berbasis agama dan budaya. Di agama nilai-nilai yang diyakini semua agama mengatur bahwa yang seperti itu pasti tidak diperbolehkan. Di budaya juga ya, mau budaya mana deh misalnya di Indonesia itu juga tidak dibenarkan. Jadi seolah-olah seseorang yang mengalami akhirnya memang berbeda, tidak diterima oleh komunitasnya karena berbeda dengan nilai-nilai agama dan budaya. Kemudian mereka mencari, nah ini pertanyaan yang kedua ini ya. Nah yang pertama tadi bisa disembuhkan atau tidak?
Kalau kita berpikir ini sebuah gangguan, maka pasti bisa disembuhkan. Ini gangguan bukan Bu? Nah itu tadi Bu Wulan kan udah cerita nih. Menurut Bu Wulan kan sepengetahuan beliau sebagai pengamat, sebagai orang tua, ini kan gangguan ya. Artinya secara medis, secara kesehatan. Nah ini ada beberapa cerita juga yang mungkin perlu kita sampaikan, bahwa di Indonesia beberapa ahli masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari ya gangguan yang memang harus diupayakan untuk bisa disembuhkan. Artinya memang ada hal-hal yang menjadi penyebab ya, yang tadi Bu Wulan udah cerita beberapa. Nah di beberapa negara di Barat ini sekarang kayak kategori abnormalitas seksual, sebetulnya itu kan masuk ke abnormalitas seksual ya, itu sekarang sudah dianggap sebagai hal yang normal. Kenapa? Karena dianggap sudah banyak yang memilih untuk misalnya menjadi seperti itu. Jadi kalau generasi muda di Indonesia melihatnya ke Barat, di sana memang mungkin dianggap tidak apa-apa. Karena memang basisnya mereka tidak berpikir berakar pada budaya dan agama. Itu loh. Jadi yang harus dipahami generasi muda gitu, salah satunya itu. Jadi kalau kita mendapatinya, maka yang kita lakukan pasti harus mendorong dia untuk mencari profesional. Karena itu pasti ada. Jadi ketertarikan pada sejenis itu pasti ada penyebabnya. Ya, mungkin ada beberapa penyebab yang sifatnya biologis ya, atau secara medis, atau dari sistem saraf dan sebagainya, atau kromosom dan sebagainya. Itu banyak penelitian yang bahas itu. Tapi sejauh ini kasus-kasus yang terjadi memang penyebab itu bisa dikenali sejak dini. Misalnya satu, pengasuhan itu ternyata tidak boleh menjadi tanggung jawab ibu saja. Konsep ini seringkali tidak dipahami oleh para bapak. Ya, bapak-bapak ini menganggap bahwa pengasuhan itu di depan sini isi pengasuhan itu hanya tanggung jawab ibu sebagai perempuan. Nah, nyatanya di beberapa diskursus tentang pembahasan pengasuhan, peran bapak itu ternyata penting sekali di dalam pengasuhan. Jadi beberapa studi menunjukkan orang-orang yang mengalami atau terjerumus atau mengalami kelainan seksual atau orientasi seksual, itu salah satunya ketidakseimbangan dalam pengasuhan orang tua, yaitu peran bapak yang kurang. Jadi kalau anak perempuan sejak kecil itu idealnya harus dekat sama ibunya, tapi nanti kalau sudah dia menjelang remaja harus dekat dengan ayahnya. Idealnya begitu juga sebaliknya, seorang anak laki waktu kecil dekat sama ayahnya, tapi kalau udah mulai besar dia harus dekat sama ibunya. Artinya keseimbangan di situ penting, karena anak-anak belajar tentang karakter maskulin itu dari ayah. Ya, sikap maskulin itu kan kayak tegas, berani gitu-gitu ya. Walaupun mungkin ada juga laki-laki yang menye-menye ya. Tapi kan harusnya enggak berarti. Sikap kelembutan, feminis, merawat, menyayangi itu dapat dari ibu. Nah, kalau cuma dapat dari satu ibu saja, maka itu ada hal-hal yang kurang. Jadi ini harus ditanggapin serius sebetulnya. Satu itu ya. Kemudian di pengasuhan yang efektif juga sering jadi masalah ya, karena orang tua banyak yang nggak tahu pengasuhan efektif itu seperti apa, sehingga mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil, misalnya pengennya anak laki-laki yang keluar perempuan, terus akhirnya pengasuhannya diorientasikan kalau punya anak laki gitu. Yang seperti ini kan sebetulnya harusnya sudah paham ya, tapi seringkali masih saja dilakukan hal begitu. Kemudian tadi Bu Wulan sudah cerita tentang trauma. Nah ini luar biasa. Kalau bicara trauma itu berat ya. Kalau luka fisik bisa kita kelihatan, bisa kita tahu tingkat kesembuhannya sudah seberapa. Tapi kalau trauma ini nggak ada yang kelihatan. Jadi ada yang kelihatan itu benar-benar dia depresi, ada mencoba bunuh diri gitu. Ada yang mengurung diri, tapi ada yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa meledak sewaktu-waktu. Nah pada anak-anak misalnya contoh ya, kasus korban kekerasan seksual, itu seringkali kalau tidak ditangani dia akan jadi pelaku. Jadi kalau kita dapetin seorang pelaku pedofil itu jangan terus, wah ini pelaku nih. Saat ditelusuri seperti kasus Rehan yang di Inggris itu, ternyata dulunya dia korban, tapi tidak diselesaikan, tidak terdampingi. Jadi saat dia melakukan tindak kriminalnya itu persis situasinya, desain tempatnya, caranya itu sama saat seperti dia begitukan. Apa tidak mengerikan itu? Dan itu udah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akhirnya dia memilih, akhirnya ada gangguan, jadi dia sejenis. Kemudian dia juga ada kriminalitas di situ ya. Jadi
karena dia nggak mungkin melakukan itu saat orangnya misalnya sadar, kemudian dia kasih minum, ya. Jadi akan terjadi kepribadian yang kalau orang awam lihat nggak kelihatan, tapi itu bergemuruh dan pecah gitu ya. Jadi kalau kita bilang itu tidak mudah. Jadi seperti yang sekarang kita tangani tentang kasus kekerasan seksual, nanti mungkin bisa kita ceritakan untuk berbagi ya. Wah, mengerikan sekali ini Bulan ya. Ngeri. Yang disampaikan Ibu Agustina tadi ternyata untuk traumatik, rasa traumatik itu kalau tidak ditangani dengan baik dan benar oleh ahlinya, ternyata bisa membawa si korban ini menularkan lagi. Jadi pelaku itu. Dulu. Jadi pelaku. Saat jadi pelaku, misalnya kayak Bulan cerita tadi, dia punya orientasi seksual yang tersejenis, dia akan mencari orang yang kira-kira bisa dia jadikan tanda petik korban. Nah, orang-orang yang jadi korban ini punya ciri khusus, misalnya tadi kesepian, lagi ada masalah, orang tuanya nggak bisa diajak teman, dia masuk, itu pasti dia akan tertarik masuk. Jadi bukan menular kayak penyakit sebelahan nular gitu, enggak ya. Ini ada kontak-kontak awal dulu yang bisa dikenali. Sebetulnya bisa dikenali, cuman orang tua kan seringnya nggak memahami gitu. Misalnya ada yang nginep di rumah sejenis, gitu-gitu. Sebenarnya kalau diamati itu proses-prosesnya sudah kelihatan. Nah, saat sudah dapat, udah deh. Dia yang awalnya mungkin tidak ada masalah, tapi karena dia kenal sama seseorang yang sudah mengindap itu, dia akhirnya ikut gitu. Dan ini di remaja banyak ya Bulan. Saya dapetin di beberapa anak sekolah juga. Baik. Ibu Bulan, Ibu Agustin, kita lanjut lagi obrolan kita. Tetap di Expose, pemirsa jangan kemana-mana. Expose lebih dekat, lebih santai. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose lebih dekat, lebih santai. Masih bersama Ibu Bulan, masih bersama Ibu Nur Agustin. Wah, saya senang kalau ngobrol sama mereka. Kayaknya waktu 1 jam nggak cukup ya kalau kita ngobrolin ini ya. Ibu Bulan, melihat dampak negatif yang disebabkan oleh ini ya, budaya asing masuk ke Indonesia, pengaruhnya kepada anak-anak kita, generasi muda kita saat ini sudah terlihat. Selain mungkin disorientasi seperti yang tadi sempat kita singgung ya, cukup panjang di segmen kedua, itu gaya hidup seperti apa yang menurut Ibu Bulan yang mungkin selama ini expert nih melihat style anak-anak muda sekarang, itu seberapa jauh pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup anak muda sekarang, Ibu Bulan? Itu pengaruhnya luar biasa. Jadi sepertinya kalau dijumlahkan di dalam persen, itu pengaruhnya sekarang ini kiblatnya itu kita kan HP. Yeah. Nah, HP itu yang mereka lihat itu kebanyakan apa? Dari luar kan. Yeah, betul. Yang dari kita sendiri itu berapa persen? Itu tanpa sadar tiap hari mereka melihat menjadi terbiasa ya Bu ya. Itu yang akhirnya dipikirkan oleh mereka, dilakukan menjadi kebiasaan mereka. Terbiasa dan senang. Iya. Nah, itu yang bahayanya, memang butuh bukan cuman dari anak itu sendiri punya niat menyadari bahwa apa yang sedang dia lihat. Nah, ini jarang Bu ya. Kita tahu misalnya saya makan sesuatu. Saya tahu saya nggak boleh makan yang pedas. Saya akan sakit perut, tapi saya tetap makan, ya saya sakit perut. Itu nggak baik untuk kesehatan saya. Nah, dari awal kita memang harus menanamkan nilai-nilai itu dulu Bu, bahwa mereka sendiri harus ngerti, ini wajar, ini enggak, oh ini no good, ini good, ini oke, ini no. Itu yang agak sulit ya, orang tua mulai sekarang harus seperti itu, karena kita nggak bisa ngeblok apa yang ada di penglihatan mereka, di sosmed mereka dan sebagainya. Ada cara memang untuk mendidik anak di era digital ya. Jadi nggak mungkin kita melarang anak-anak untuk tidak pegang HP. Ini contoh ya yang kasusnya Bu Bulan ceritain. Nggak mungkin karena mereka lahir sudah ada. Jadi sebetulnya sebagai orang tua salah satu tugas kita, kalau kita sudah siap, baru anak-anak siap.
Jadi seringnya orang tua belum siap untuk bisa mengawal ketika anak-anak memakai gadget. Jadi saat terjadi bencana itu, edik ya, karena ini pengaruhnya kan di sistem saraf nih, semuanya sudah terlambat. Artinya terlambat, proses penanganannya itu yang seringkali orang tua tidak mampu. Misalnya harus digital detox, harus ngawal, ngasih kegiatan alternatif, itu seringkali udah berat. Akhirnya udah jadi tidak produktif hidupnya, pasti itu. Jadi dan itu sudah masuk kan ke dalam penggolongan gangguan kejiwaan teknologi gitu. Jadi artinya kalau sudah berhubungan dengan otak dan itu terstimulasi terus menerus, ya kalau sudah gangguan kan sudah orang tua seringkali tidak tahu lagi caranya. Gitu ya? Jadi betul seperti Bulan cerita, sebenarnya kita perlu gerakan bersama untuk sadar bahwa kita ini orang tua, orang dewasa yang punya tanggung jawab besar loh terhadap anak-anak di sekitar kita. Bukan cuma anak kita ya. Jadi butuh satu kampung untuk membesarkan satu anak kan. Artinya kita ini punya tanggung jawab bersama nih terhadap anak-anak Pekalongan, anak-anak Indonesia, bahkan anak dunia. Makanya kan sebentar lagi kita akan peringatan Hari Anak Sedunia. Jadi betapa pentingnya peran kita untuk sadar dulu bahwa anak-anak ini sedang belajar loh, dan itu modelnya kita loh. Jadi mana mungkin anak-anak itu tidak pegang gadget kalau ibu bapaknya juga senang gitu ya. Mojok di belakang, anaknya bicara nggak didengerin, diabaikan. Ya kan berarti kitanya kan memang belum siap tuh. Nah seringkali yang terjadi begitu. Itu salah satu aja masalah gadget yang pengaruhnya besar. Belum hal-hal lain, anak bicara kita dengerin nggak? Ya kan, anak tanya kita jawab nggak? Anak sedih kita hibur nggak? Loh kok semuanya kita iya? Karena anak-anak itu masih bergantung sama kita. Jadi kita ini punya kewajiban untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak dia. Nggak bisa kita terus, saya nggak punya uang bu, suami saya pergi bu, saya juga dulu dari keluarga yang broken home bu, gitu-gitu. Nggak boleh punya excuse seperti itu kan. Artinya ya kita mesti belajar. Makanya ini pemerintah kebetulan kita sedang bersama nanti forum Puspa juga tuh. Kita lagi rencana akan bikin pusat pendidikan keluarga berbasis masyarakat. Itu jadi, konsepnya seperti apa Bu Agustin? Konsepnya nanti kita akan buka kelas, yang kelas ini akan kita kasih materi-materi yang dibutuhkan sebagai paket untuk kelas orang tua. Nah, nanti siapapun yang merasa berkompeten dan merasa punya skill di situ boleh berbagi. Jadi ini berbasis masyarakat, artinya kita sebagai mentor untuk masyarakat Kota Pekalongan berbagi, dan nanti masyarakat ini yang akan mengikuti pendidikan mungkin sampai beberapa seri dari materi-materi itu. Nah nanti mungkin di ujungnya kita bisa bilang kita punya sekian ribu kader ketahanan keluarga misalnya kayak gitu. Mantap. Ya, ini kelas konseling ceritanya ya. Jadi segala permasalahan apapun bisa ditumpahkan di situ. Terus juga nanti akan diberikan solusi bagaimana untuk menghadapi mungkin mendidik anak supaya tidak. Iya, kalau yang itu kita sudah punya. Yang selama ini Puspaga ya. Jadi kalau ada permasalahan pengasuhan kita bisa. Jadi kalau dulu LPPAR itu semua disakup di situ, sekarang kita pilih untuk yang penanganan kasus kekerasan di LPPAR. Nah, kemudian untuk PPKBM Puspaga LPPAR-nya itu khusus kalau orang tua butuh edukasi atau penanganan kalau misalnya ada kasus-kasus begini. Ini kan nggak masuk kasus kekerasan, tapi ini problem. Iya, jadi orang tua harus tahu ada tempat yang bisa dijadikan rujukan untuk tahu harus kemana sih, harus gimana gitu. Karena kalau ketemunya orang yang tidak tepat, maka remaja atau anak-anak ini ya akan menemukan situasi komunitas yang aman. Mereka menganggap baik-baik saja kok, gitu loh. Baik. Karena di situ diterima gitu loh, nggak salah kok gitu loh. Nah tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang misalnya orang tua yang paham, pendidik yang paham, masyarakat yang paham, pasti akan mengarahkan ini langkahmu keliru loh, ya kan? Seperti tadi Bu Wulan Cita. Ayo kita bantu untuk cari, dan itu beberapa kali saya juga sudah dapatin dengan orang tuanya, sampai cek dulu HIV-nya, cek ini clear semua, blokir semua, hilangkan semua nomornya, ganti nomor dan sebagainya, sterilin dulu. Jadi langkah-langkah itu saat diikuti bersama dengan keluarga, ya alhamdulillah ya. Anak itu bisa kembali lagi menjalani hidup yang produktif gitu. Bu Agustin, ini ada satu pendapat yang mengatakan ya wajar lah namanya generasi muda melakukan hal seperti itu, karena melihat sifat terbuka dari anak-anak remaja sekarang itu kan mereka biasanya open mind.
Jadi menerima apapun informasi dari luar yang walaupun tanpa filter, dan mereka suka meniru seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustin tadi. Ada yang mengatakan bahwa wajar ketika remaja melakukan hal-hal seperti itu. Pendapatnya seperti apa, Bu, pernyataan seperti itu? Wajar itu konteksnya dari sisi mana? Misalnya gaya hidup free sex. Yang bilang wajar siapa? Iya. Konteksnya mungkin remaja itu sendiri dengan komunitasnya yang menemukan komunitas. Iya. Tapi saya kira orang tua, mungkin ada 1-2 kasus ya. Masyarakat Orang tua, juga. masyarakat tetap tidak bisa menerima. Tidak bisa. Tetapi seringkali cara kita untuk mengambil anak-anak itu tidak tahu ilmunya, sehingga anak-anak itu justru terpental atau menjauh. Nah, kadang masyarakat yang nggak tahu kan dikucilkan, ya toh, atau justru dipermalukan, atau macam-macam. Nah, harusnya kita punya paradigma anak-anak itu bisa saja mengalami kesalahan, tapi itu kembali lagi itu pasti dari kita, dari masyarakat, dari keluarga gitu. Karena anak-anak nggak mungkin lahir kemudian tiba-tiba Menjadi dia begitu. mengalami masalah begitu kan. Jadi itu kalau kita bilang kesalahannya ya kita orang dewasa harus ngakui. Kita harus introspeksi karena anak-anak memang butuh kita untuk dia dapat tahu ini boleh ini enggak. Ya kan? Baik. Jadi nggak terus orang tua yang ngerti udah nggak apa-apa, kamu kan nanti besar tahu sendiri. Enggak, orang tua yang paham akan tahu usia golden age boleh ini boleh tidak ini. Usia masuk remaja diskusi gitu loh. Jadi jangan terus diterusin kayak anak usia golden age ini boleh ini tidak sampai remaja, ya nggak mempan di usia remaja. Jadi saat memasuki sekolah, setiap tahap perkembangan punya tugas perkembangan, cara pengasuhannya juga berbeda. Makanya ini yang sedang kita giatkan di sekolah ramah anak, bahwa parenting itu tidak hanya untuk anak PAUD, untuk guru PAUD, untuk sekolah PAUD, tapi sampai SD, SMP, SMA, bahkan sekolah luar biasa itu harus ada kelas parenting ya, yang orang tua diajarin, ada sesi sharing di situ bagaimana mengasuh anak dengan usia yang sekarang gitu. Itu sudah berjalan ya, Bu ya? Ya, sekolah ramah anak kita sedang advokasi bareng dengan Dinas Pendidikan juga ya. Semoga ini juga ada rumah ibadah ramah anak, ada puskesmas, rumah sakit ramah anak, juga ada Dekela Kelana, kelurahan, kecamatan ramah anak. Program ini sebenarnya melibatkan semua, jadi anak itu menjadi tanggung jawab semua dan semua harus dikawal, nggak bisa satu sisi saja. Ini Ibu Bulan, membentengi anak-anak kita dari racun budaya luar. Kalau diambil positifnya bagus, banyak ya, kedisiplinan, teknologi, kepandaian dan lain sebagainya. Tapi ternyata sayangnya yang sekarang ini mempengaruhi anak-anak kita, generasi muda, dari sisi negatifnya. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, itu dengan membentuk atau mengadakan sekolah parenting seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustin. Tanggapannya gimana, Ibu Bulan? Ya, itu bagus sekali. Kemudian juga ada Forum Puspa ini sangat bagus karena kita tahu bahwa yang harus kita education itu selain ibu itu anak itu sendiri. Anak itu harus mengerti bahwa saya sangat cerewet, saya kok ketemu anak-anak, bagian tubuh kalian dari sini ke sini nggak boleh loh disentuh orang, ya kan? Baik itu oleh bapakmu pun nggak boleh, gitu. Kemudian kamu boleh loh kalau seseorang memberi kamu umpamanya ini apel itu busuk, kamu nggak harus nerima, gitu. Nggak harus kamu makan, kamu harus tahu ini baik nggak untuk kamu. Kemudian kita juga mengajarkan, ini kan zaman keterbukaan, jadi kok ada apa-apa harus berani ngomong. Kita makanya ini ada sekolah ramah, rumah ibadah ramah dan apa dibuat kata ramah biar anak itu mengalir ke kita. Karena dengan kata ramah itu mereka jadi lebih begini ya Bu ya. Jadi mau terbuka, mau berani berbicara, gak apa-apa. Pernah salah, pernah dibikin salah, pernah disalahkan, itu gak apa-apa. Tapi yuk berhenti, kita ganti ke arah yang benar. Kamu harus berubah karena berubah itu baik untuk kamu. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai profesional akan mendampingi. Dan berubah itu kita sampaikan, berubah itu baik untuk kamu, untuk masa depan kamu. Kamu itu berharga loh. Sekarang begini nggak apa-apa. Ini kan proses hidup yang harus kalian lalui. Jadi kita nggak metek-metek dia bahwa, wah kamu pernah gini, berarti kamu selesai nggak punya masa depan. Enggak. Saya selalu membangkit, kamu berharga loh. Kamu boleh sekarang kamu hidupnya seperti ini. Ibu pun dulu nothing. Ibu pun dulu banyak mengalami hal gak enak, 0, kosong. Tapi bersama waktu kita akan jadi hero, gitu ya Bu ya. Itu yang penting. Iya, dan gak banyak orang tua yang seperti itu tuh. Biasanya anak salah udah langsung aja dipaido bahasanya ya. Udah nah kalau ke aja. ibu-ibu yang datang ke saya bercerita apa tentang ini saya bilang itu
mereka sendiri shock. Banyak yang sampai kayaknya saya itu malu deh. Saya bilang kalau itu terjadi pada saya pun demikian. Awalnya kita pasti shock dan sebagainya, menangis sedih. Tapi kita ini ibu, kita nggak boleh runtuh. Kalau ibu runtuh, itu bagaimana anak-anaknya. Iya. Jadi tetap, dan saya percaya doa setiap ibu, setiap guru dengan berlutut dan air mata berlinang, Tuhan itu lihat, Allah itu lihat. Dan kita sampaikan ke anak-anak kita sayang, Tuhan sayang. Dan kalian ini besok orang-orang yang luar biasa yang akan dipakai Allah untuk kemuliaannya di dunia. Itu yang penting, Bu. Iya. Iya, Ibu Bulan, Bu Agustin, wah ini sebenarnya ya. Kok Mbak kok matanya bermerah-merah Iya, gitu? saya kok Nggak usah nangis, Mbak. Tapi waktunya juga sudah habis ternyata ya. Padahal masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin juga pemirsa di rumah. Kalau misalnya nih butuh dari obrolan kita tadi ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan Monggo. di forum ini, di diskusi kita hari ini. Caranya bagaimana Bu Agustin bisa menghubungi Bu Agustin langsung? Ya, bisa ke LP Par ya, atau ke Puspaga, atau ke Batik TV juga boleh. Nanti Batik TV meneruskan ke kita. Meneruskan, baik. Sepertinya juga pernah ada kasus-kasus yang lewat media kemudian masuk ke kita. Iya. Dan biasanya nanti kita share juga kalau ada pertemuan dengan Forum Puspa. Ini loh tema-tema yang di masyarakat yang banyak masuk laporan ke kita Iya, gitu. baik. Iya. Ya, menutup kebersamaan kita di Expose kali ini, mungkin Ibu Bulan ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah terkait tema kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi manfaat. Hidup ini memang perjuangan, dan bagaimana bangsa ini ke depan, anak-anak kita itu sangat-sangat penting di tangan kita sebagai orang tuanya. Orang yang pertama dia kenal, wakil Tuhan di dunia. Ya, Baik. anak mengenal apapun, mengenal Tuhan pun lewatnya kita. Kita mungkin bukan orang tua yang sempurna, tapi setiap orang tua berusaha menjadi yang terbaik, memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, dan para anak-anak, kalaupun Anda adalah orang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di hidup kalian, perjalanan hidup kalian, bukan berarti kalian akan tidak menjadi apa-apa. Bukan juga itu dijadikan hal yang menjadi alasan saya tidak akan bisa menjadi apa-apa, menjadi hal yang untuk menyalahkan orang tua. Enggak. Mari sepakat kita bersama demi untuk diri kalian sendiri, itu yang utama. Berjalan ke depan, tinggalkan yang di belakang. Seperti itu. Baik, Ibu Agustin. Ya, mungkin yang pertama buat orang tua ya, orang dewasa, masyarakat Kota Pekalongan, kita punya tanggung jawab besar di tengah pandemi, apalagi seperti sekarang ini. Begitu banyak permasalahan, tapi kita harus satu, selalu berpikir positif. Yang kedua, jadikan hambatan ini sebagai tantangan. Dan ayo kita bukan hanya menjadi orang tua, tapi juga menjadi pendidik, pembimbing, dan juga sahabat anak. Nah, buat anak-anak semua, anak-anak Kota Pekalongan yang hebat, jadilah pelopor dan pelapor ya. Jadi siap untuk mengawal semua kegiatan-kegiatan positif yang ada di Kota Pekalongan. Cari influencer ya, pengaruh yang baik ya, lingkungan yang baik, supaya kamu bisa menjadi generasi penerus bangsa yang diidolakan. Itu ya. Baik, terima kasih Bu Bulan, terima kasih Bu Nur Agustin atas obrolan ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik, saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.